Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Aurantia dengan NIM C0E020006, program studi D4 Keuangan Daerah jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Penyusunan dan Pelaksanaan APBD. Pengertian APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jenis-jenis APBD yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, terbagi menjadi 4 kelompok pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah, PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Yang kedua yaitu dana bagi hasil. Menurut PP nomor 55 tahun 2005, pasal 19 ayat 1, dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Yang ketiga, dana alokasi umum atau DAU, merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang keempat yaitu dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan APBD yang pertama yaitu membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Fungsi APBD. Yang pertama yaitu fungsi otoritas APBD. Bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Yang kedua yaitu perencanaan APBD. Menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan APBD. Menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Yang kelima, fungsi distribusi APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Dan yang terakhir, fungsi stabilitas APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Yang selanjutnya, penyusunan APBD. Penyusunan APBD tahun anggaran harus didasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal. Yang ketiga, penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan Perda APBD, dan penetapan APBD. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Yang pertama, semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Yang kedua, setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti lengkap dan sah. Yang ketiga, setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan. Yang keempat, setiap satuan kerja atau SKPD tidak boleh melakukan pungutan selain dari ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah juga mencakup komisi rapat, potongan, atau pendapatan lain. Dan yang terakhir, semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Demikian hasil presentasi saya. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.